Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Kiki. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Oke, untuk pengkajiannya kan udah ya, review anatomi fisiologi juga udah kita lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, kesan-kesan dari teman-teman gimana? Apakah teman-teman merasa excited dengan sesi kali ini atau tidak? Oke, kalau excited, kita mulai aja ya. Nah, untuk pertemuan ini ada class rules sama topik yang akan kita bahas. Teman-teman untuk tata tertib ini tolong disiapkan alat tulisnya, buku sumbernya, kemudian jangan lupa meskipun kita daring, tetap attitude-nya tetap harus dipertahankan, bahwa pakaian seragamnya harus tetap dipakai gitu ya. Terus jangan lupa mandi gitu ya, meskipun pagi-pagi jangan malas untuk mandi. Kemudian videonya tolong dinyalakan, jadi biar saya tahu bahwa teman-teman memang sedang memperhatikan kelas ini nanti ya, untuk sesi diskusi nanti. Kalau ini kan hanya berupa video aja. Untuk topik bahasannya, review anatomi fisiologi sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke topik proses keperawatan. Yang namanya proses keperawatan, kita mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan. Nah, untuk pengkajian sudah ada di video sesi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas yang kaitannya dengan diagnosis keperawatan gitu ya. Jangan lupa bahwa diagnosis keperawatan ini kita kan lagi per sistem ya, dan teman-teman harus fokus bahwa kita lagi membahas kaitannya dengan sistem muskuloskeletal. Oke, untuk selanjutnya lesson kita untuk sesi ini ada kaitannya dengan diagnosis keperawatan. Oke, diagnosis keperawatan apa aja sih yang bisa muncul untuk asuhan untuk pasien dengan gangguan sistem muskulo. Oke, yang pertama itu ada nyeri akut, kemudian ada nyeri kronis, gangguan mobilitas fisik. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan coba bahas terkait dengan, saya contohin aja ya, satu aja contoh dari semua diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada gangguan sistem muskulo ini. Oke, ini yang permasalahan yang memang lebih ke kaitannya fungsi dari sistem muskulo, itu adalah gangguan mobilitas fisik. Nah, gangguan mobilitas fisik ini kan sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di buku SDKI itu kan banyak ya etiologinya. Nah, saya hanya mengambil salah satu dari etiologi yang ada di dalam SDKI, yaitu di sini seperti yang teman-teman udah ketahui dari mulai KMB 1, KMB 2, KMB 3 gitu kan ya. Untuk konsep dari diagnosis keperawatan ini kan udah paham semua lah ya, bahwa diagnosis keperawatan ini terdiri dari PES, problem, etiologi, dan simptom gitu. Jadi oleh karena itu penulisannya pun untuk sama seperti untuk yang gangguan sistem muskulo juga, bahwa contohnya misalnya gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, dibuktikan dengan DSDO-nya apa gitu ya. Oke, di sini saya mencantumkannya semua DS yang ada di tanda dan gejala mayor maupun minor. Jadi misalnya data subjektifnya mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kemudian nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat bergerak. Dan untuk data objektifnya ini ada kekuatan ototnya menurun, rentang gerak ROM-nya menurun. Ini untuk yang tanda gejala mayor. Jadi kalau misalnya 80-100% dari tanda dan gejala di data objektif sama data subjektif tadi, yang pertama itu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, itu merupakan data subjektif dari tanda dan gejala mayor. Kalau 80-100% ini ditemukan pada saat pengkajian di pasiennya teman-teman, berarti teman-teman bisa menegakkan diagnosis ini. Tapi kalau kurang dari itu, berarti teman-teman harus mengkaji kembali apakah ini memang bisa dimasukkan sebagai data senjang untuk diagnosis yang lain.
Kayak sedangkan sendi kaku, gerakan tidak terbatas, kemudian fisik lemah itu masuknya ke tanda dan gejala minor. Gitu ya, selain tadi yang nyeri akut, nyeri kronis, kemudian gangguan mobilitas fisik. Nah, selanjutnya masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan sistem muskulo ada gangguan integritas jaringan gitu ya. Jaringan ini bisa jaringan untuk ototnya atau bahkan dia bisa sampai ke tulang. Nah, kemudian selanjutnya ada hipovolemia, ada perfusi perifer tidak efektif, ada ansietas dan juga gangguan citra tubuh. Dan kalau misalnya pasiennya mobilisasinya terbatas, otomatis kan dia juga akan terganggu untuk defisit perawatan dirinya. Oke, sekian dari saya untuk diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan sistem muskulo. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya kaitannya dengan intervensi keperawatan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.